selama ada persoalan seperti ini, maka kita akan nggak pernah bidding lagi Olimpiade. Maka mimpi kita akan nggak ada lagi mengenai Olimpiade. Tidak akan ada lagi Piala Dunia. Tidak ada lagi namanya Piala Voli. Nggak ada. Semua urusan olahraga dunia tidak akan ada lagi di Indonesia. Bangsa kita akan menjadi terkucil dari situasi olahraga dunia. Sementara negara yang kita sepakati kita akan bela, mereka menganut sistem politik dipisahkan dengan olahraga, sehingga mereka tetap bermain bola. Kita yang mencoba menggabungkan akhirnya tidak main bola. Jadi saya bingung kita berjuang untuk apa. Tapi 35.000 orang pemain bola Liga 3, Liga 2, Liga 1 berhenti main bola, bubar semua proses ini. Hanya gara-gara kita tidak mau memisahkan antara politik dan sepak bola. Apa FIFA tidak menggunakan kedaulatannya untuk tetap menerima Rusia? Coba. Ini asosiasi bola, Pak, bukan asosiasi politik. Ini kadang-kadang munafik gitu kan. Munafik kenapa? Kita bilang kita tidak punya hubungan diplomasi. Loh, 5 tahun ini dari 2016 sampai 2021 impor kita dari Israel itu 4,9 triliun. Ada juga pihak yang mengatakan kalau kita menerima Israel bermain di tanah air. Pak Akmal, kita lanjutkan ke Pak Akmal. Ada juga pihak yang mengatakan kalau kita menerima Israel di tanah air itu sama saja melegitimasi penjajahan. Saya pikir terlalu dipolitisasi ya, menurut saya ya, terlalu dipolitisasi. Karena yang datang ini sebenarnya bukan utusan politik Israel. Yang datang ke sini adalah utusan olahraga. Tapi sebagai negara Israel itu dia yang dimaksud. Iya, sekarang sebagai negara di Israel aja, di jalur Gaza itu sekarang perdamaian diplomasinya lewat sepak bola. Gitu. Pelatih tadi saya katakan, pelatih Palestina itu orang Israel. Pelatih, masa Palestina sama Israel ini kita yang ribut gitu kan. Mereka aja masih bersatu lewat sepak bola. 3 pemain Israel, 3 ini yang di junior, 3-3-nya itu orang Islam yang taat, bahkan menjadi andalan utama di Piala Dunia ini nih yang akan kita mainkan. Coba lihat aja rekaman-rekaman gitu. Yang kedua, untuk bicara konteks sepak bola, saya pikir yang paling penting saat ini kalau mau dikait-kaitkan kita ini kadang-kadang munafik gitu kan. Munafik kenapa? Kita bilang kita tidak punya hubungan diplomasi. Loh, 5 tahun ini dari 2016 sampai 2021 impor kita dari Israel itu 4,9 triliun. Impor kita juga ekspor barang ke Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, mau bicara soal apa lagi? Soal hubungan misalnya, orang per orang datang. Kita sering ziarah loh ke Yerusalem, Masjidil Aqsa gitu. Orang-orang kita ke sana gitu. Mbak Monik juga sering. Iya, mungkin gitu. Saya aja belum pernah nih. Barangkali nanti sama Ustadz jadi kita diajak untuk ziarah ke sana kan. Yang kedua, orang Israel juga datang ke sini juga dalam urusan bisnis dan sebagainya gitu. Jadi apa yang kemudian ini? Kalau soal bendera mungkin bisa didiskusikan misalnya kan. Soal lagu kebangsaan mungkin bisa didiskusikan. Tapi jangan pernah mematikan harapan generasi muda untuk ikut membantu pelaksanaan perdamaian dunia lewat sepak bola. Saudara kita di Israel itu saya bilang ada juga Muslim gitu. Ya, saya saudara tahu. kita juga. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya ingin mengklirkan bahwa bukan FIFA yang menghentikan atau mencoret Rusia dari keikutsertaan Piala Dunia, tapi UEFA. Gitu kan. UEFA atas permintaan seluruh negara-negara Eropa. Nah, sekarang kalau mungkin ada permintaan misalnya dari OKI, kemudian dari masyarakat dari negara-negara lain untuk tidak menerima Israel sebagai peserta Piala Dunia, mungkin akan dipikirkan sama FIFA gitu kan. Iya, tapi itu kan. Nah, sekarang yang kedua, yang ini Sebentar. Kalau memang FIFA berdaulat penuh, kenapa menerima itu? menerima apa, Pak? Kenapa menerima usulan UEFA? Kenapa kalau memang FIFA berdaulat penuh, kenapa tidak menolak usulan UEFA? Iya, karena kan ini kan mereka punya sistem, ada UEFA, IOC juga menghukum itu. Iya, kenapa FIFA tidak menolak semua itu? Kalau memang FIFA berdaulat. Konteksnya adalah ini amat keluar dari jalur sepak bola, ini urusan politik, harusnya bicaranya ke PBB gitu kan. Jangan ke FIFA. Ini bicara ke PBB, jadi nggak nyambung kalau kemudian FIFA dikaitkan dengan politik Indonesia. Kenapa FIFA tidak menggunakan kedaulatannya untuk tetap menerima Rusia? Coba. Ini asosiasi bola, Pak, bukan asosiasi politik. Kalau begitu saya ingin minta Bang Arya Sinulinga, silahkan. Silakan Bang Arya Sinulinga. Pak Jokowi tegas tadi mengatakan dipisahkan antara politik dan olahraga. Dikatakan salah. Nggak apa-apa. Tapi Palestina pun mengatakan pisahkan antara antara politik dan bola. Jadi yang salah siapa? Artinya Palestina pun menganut sistem itu. Palestina loh yang kita bela ini
juga menganut sistem itu. Jadi kan jadi bingung nih kita nih. Kita nggak membela orang, sementara orang yang sama ini yang kita bela ini menganut yang kita tolak itu. Saya jadi bingung. Ini yang kita bela siapa? Apakah awang-awang? Tapi nggak apa-apa. Makanya dibilang sejak awal, pisahkan antara politik dan olahraga. Nah, tadi dikatakan kesalahan itu ketika ikut bidding. Pada saat bidding dulu belum diketahui siapa yang masuk. Makanya kita perlu juga mengetahui timeline, proses dan sebagainya. Tapi kan kemungkinan Israel itu pasti ada, Bang. Ada. Justru itu dia. Karena kita paham pisah antara olahraga dan politik, makanya kita bidding. Oke. Selama ada persoalan seperti ini, maka kita akan nggak pernah bidding lagi Olimpiade. Maka mimpi kita akan nggak ada lagi mengenai Olimpiade. Tidak akan ada lagi Piala Dunia. Tidak ada lagi namanya Piala Voli. Nggak ada. Semua urusan olahraga dunia tidak akan ada lagi di Indonesia. Imbasnya kemana-mana, Bang. Imbasnya kemana-mana. Sementara Palestina menganut seperti itu. Dia akan main bola terus, dia akan main voli terus, dia akan main yang lain terus. Sementara Indonesia akan terkucilkan. Bangsa kita akan menjadi terkucil dari situasi olahraga dunia. Sementara negara yang kita sepakati kita akan bela, mereka menganut sistem. Ya, oke. Politik dipisahkan dengan olahraga, sehingga mereka tetap bermain bola. Kita yang mencoba menggabungkan akhirnya tidak main bola. Ya. Jadi saya bingung kita berjuang untuk apa. Tapi kalau lihat nada bicara Bang Arya seperti ini, kami khawatir, Bang. Indonesia terancam, Bang. Dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Sepertinya lagi waktu-waktu genting nih, Bang. Sanksinya apa saja sih, Bang? Ini genting, genting banget. Makanya Pak Jokowi tadi malam jam 7.10 mengutus Pak Erik ketemu sama FIFA. Mencari jalan tengah untuk melihat di mana kira-kira apa kira-kira mana kira-kira jangan sampai kita dikucilkan dari lingkup sepak bola dunia. Kenapa? Karena tahun 2015 pemerintah pernah mengintervensi PSSI. Akibatnya kita di-blok, di-ban, akhirnya kita dihukum. Akibatnya apa? Indonesia tidak bisa main. SEA Games pun tak bisa main. Internasional nggak bisa main. Kedalamnya, maaf. Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu semua masuk dalam sistem ekosistem sepak bola FIFA. Itu pun akan tidak diakui. Akibatnya ini akan jadi sebuah kompetisi tarkam. Maka 35.000 orang pemain bola Liga 3, Liga 2, Liga 1 berhenti main bola. Tidak berhenti karirnya. Anak-anak kecil yang dia bermain di SSB dan sebagainya kebingungan, bubar semua proses ini. Hanya gara-gara kita tidak mau memisahkan antara politik dan sepak bola. Sementara di Palestina dipisahkan. Nah ini kan, tapi nggak apa-apa, kan kita ini kan realita. Ya. Ini kita adalah sebuah proses kita belajar.